Saya suka tempoyak. Tempoyak bisa ya. Kandas. Oh, kandas. Ya, kandas serai ya. Kandas serai. Oh, kandas serai favorit ya. Ya, ya. Luar biasa. Berarti kalau di Jepang buka warung kandas serai. Mungkin ya. Ya. Tapi selamat lingun alatai, salam saujud karende malimpang, Om Swastiastu. Bertemu lagi kita dalam acara obrolan santai dengan TV Tampung Penyang IANTP Palangkaraya. Good morning, Mr. Takahiro Ota from Japan. Selamat pagi juga untuk Made. Ini Nanda Made Dirgantara, ya, generasi muda Hindu kita yang aktif di kota Palangkaraya. Kali ini kita kedatangan tamu dari Osaka University yang nantinya beliau akan memperkenalkan diri, keberadaannya di Kalimantan Tengah, tepatnya Palangkaraya. Silakan Mr. Takahiro. Nama saya Takahiro Ota dari Jepang. Saya dosen dari Universitas Osaka, Fakultas Ilmu Manusia. Dan laboratori saya penelitian tentang hubungan antara manusia dan alam. Dan saya tinggal di sini sudah 9 bulan. Pertama kali saya datang ke sini, datang ke Kalimantan Tengah 2015. Setelah itu mungkin 2 tahun 3 kali setahun. Saya tidak berbicara bahasa lanjut sekali. Mungkin saya mengubah bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Hello everyone, my name is Takahiro Ota. Then I want to talk about my research topic here. Oke, terima kasih. Yeah. Berarti dari 2015 sudah pernah ke Palangkaraya. Yeah. Luar biasa. Mr. Takahiro, bagaimana setelah berada di Kalimantan melihat kegiatan sosial budaya khususnya suku Dayak? When you stay in Kalimantan, Kalimantan, especially Kalimantan Tengah, what do you think? Your opinion about the social culture of Dayaknese peoples? I see. So usually I'm working in university. Yeah. Then, including you, around me, there are many professor, lecturer helping me. Then there are many Dayak people helping me. Ya intinya dia di sini sudah berinteraksi dengan banyak warga Dayak. Poinnya di sana. And then what your opinions? Maybe you can give some opinion about the culture here. Yeah. So I think maybe that is not only for Dayak people, but also maybe general Indonesian people characteristic. But they think they behave like waiting in the relationship, human relationship, important. So they think the relationship between same group. Jadi yang dia lihat di sini hubungan antara manusia khususnya keluarga gitu, itu sangat penting di sini dilihat. Mungkin itu ada perbedaan dari negara asalnya. Bagi dia di sini yang dilihat adalah ternyata hubungan antara manusia di sini itu sangat penting bagi kita di sini. Nah, itu seperti itu. Oke. Mungkin menceritakan terkait risetnya juga? Iya, silakan. And then can you give some brief about your research? Yes. So my research topic is Salam Wallet. Then the reason why I'm interested in Salam Wallet is Salam Wallet is very nature related. We can say agricultural business. Yes. Then
especially in this Kalimantan, we are facing the some kind of risk of gambut. So then the wallet, the swallow, is using that gambut to search food or something like that. Then there are some relationship between that their like gambut and that bird. Yes. Also that not only just birds but also the like building owners or businessmen related with that topic. So I think then maybe in addition to that, there are many business using gambut, but usually like plantation, they are changing the gambut to other land use. But of course, if you want to build a building, you need to change the land use, but it's still very small area. Yeah. But then depending on the gambut, so I think it's very good. I mean, alternative livelihood using gambut. Yeah. Ya, penelitian di sini terkait dengan walet atau khususnya juga sarang walet. Ya, dia tertarik karena ini salah satu bagian dari part dari pertanian lah, pertanian yang ada di kita atau sebagai salah satu sumber ekonomi yang sangat berkaitan dengan lingkungan. Dia melihat karena salah satu di daerah kita adalah gambut, kenapa walet itu jadi juga penting. Karena kayak karena walet itu mencari makan dan berbagai hal lah, mencari makan ataupun hal lainnya yang ada di area gambut tersebut. Dan selain itu ketika pemanfaatan gambut itu misalkan untuk pertanian lain itu kan harus merubah lahan itu sendiri gitu. Sementara kalau misalkan kita istilahnya membangun walet, nah itu cuman ngambil mungkin petak yang lebih kecil, lebih sedikit. Nah, jadi dia ingin melihat bagaimana pengaruh lingkungan atau lingkungan yang ada khususnya di area-area gambut ataupun di area-area pertanian terhadap produksi walet itu sendiri. Jadi ini akan berimpact kepada si pemilik bisnisnya dan juga gambut dan lingkungan yang ada di situ. Jadi dia tertarik dengan hal itu. Luar biasa. Pemirsa dimanapun berada, ternyata banyak kawan-kawan kita dari luar justru prihatin ya dengan melihat kita membuka lahan yang luas sembarangan. Terus kalau kita lihat dari riset beliau, justru kenapa tidak itu gambut dirawat lestari hutan terus lebih kecil, memanfaatkan lokasi itu akan lebih bermanfaat secara ekonomi. Suatu contoh membangun sarang walet, hasilnya mungkin akan lebih besar daripada membakar gambut dipakai untuk pertanian dan lain sebagainya. Itu juga mengganggu lingkungan. Di sini juga perlu kita semua ketahui, kita sebagai orang Indonesia khususnya yang ada di Kalimantan, saudara-saudaraku, bagus dari riset ini menggugah kita semua, sehingga apa yang menjadi sorotan dari saudara kita di luar sana ternyata itu juga perlu kita renungkan, bahkan kita aplikasikan. Justru dukungan, dorongan dari pemerintah bagaimana bijak untuk memberikan solusi upaya peningkatan ekonomi, pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat kita. Luar biasa, sudah kuliner Dayak sudah cocok? Ya, banyak. How was the taste? Is good for you? How about this? Ya, saya suka tempoyak. Tempoyak bisa ya? Kandas. Oh, kandas. Ya, kandas serai ya. Kandas serai. Oh, kandas serai favorit ya. Luar biasa. Berarti kalau di Jepang buka warung kandas serai. Mungkin ya. Ya, mungkin. Jadi pemirsa dimanapun berada, ternyata saudara kita ya, lidah Jepang itu cocok dengan kandas serai. Semoga kandas serai ini bisa dikalengkan, dikemas. Nah, pasarnya sudah ada.
Mr. Takashi yang akan pasti berlangganan. Demikian juga Mr. Takahiro, selama di Indonesia ada apa ya, perasaan nyaman atau bagaimana dibanding Anda tinggal di Jepang? Do you understand? Yeah, no. Yeah, like how was your feelings when you stay in Salah. Indonesia? And, depends on in Japan. Do you like a comfort to live here? Yes. Yeah. Yes, very comfortable because, well, at first the weather is very different. So, yeah, in Japan we have musim dingin. Yeah. Of course, here is not musim dingin. Yeah. So, throughout the year it's very hot. Night is a bit cool. Yeah. Yeah, and also in Japan, like now in Japan also it is summer, but night and morning is very hot compared with this here Indonesia. So yeah, I don't know why, but yeah, that is very different. So it's easy to sleep. So yeah, I think that is very good very different from Japan. Yeah. Jadi dia merasa sangat nyaman di sini. Gitu. Ya, salah satunya memang karena cuaca ya. Di Jepang kan ada beberapa musim. Seperti saat ini kan ya summer juga. Di sana panas, cuman ya. Malam sama pagi itu katanya lebih panas dibandingkan di sini gitu. Jadi dia lebih mudah istirahat atau tidurnya di sini Kita bersyukur pemirsa dimanapun berada, ternyata kita yang berada di tempat kita sendiri tidak mensyukuri ternyata saudara kita yang dari jauh-jauh dari Jepang merasa nyaman di Indonesia. Satu anugerah musim, 2 musim itu luar biasa, musim hujan dan musim panas. Hanya di Kalimantan ada musim kabut, Mister. Jadi asap. Jadi di sini juga sebagai koreksi, semoga penelitian beliau tadi itu akan bisa membawa manfaat juga nanti akhirnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia, Kalimantan Tengah. Dan kali ini kita memiliki salah satunya perguruan tinggi yang mengangkat budaya, suku, religi, keharingan dengan adanya kampus IAHNTP Palangkaraya. Bagaimana tanggapan Mr. Takahiro? Maybe I almost understand. What is your opinion from your point of view about this campus? This campus, This campus is yes. like, what do you think the importance of this campus? Yes, I see. So yeah, I'm from Japanese university. Yes. Then maybe as you know, in Japan we don't have not so strong religious like perspective in the university. Then but during the stay in the Indonesia, we are facing. I'm facing many religious topics. Then the Indonesia. So I say you have like 6 different big religion, and they are very. The government also think important or pay attention to the each different religion. Then I think in education, especially I heard that there is a kind of class of the religion from elementary school. Yes. Then the children learn their own religion. Then I think basically this university is Hindu Kaharingan University. Yes. Then they produce some guru agama. So I think that is very important, I think. But I think Kaharingan is a bit maybe different from Hindu. So Hindu Kaharingan is, I'm not sure about the detail, but Hindu Kaharingan is very unique, focusing on Dayak. Then so it's not only big like Hindu
region, Yes. but also very local, cultural related. Religion. Yes. So to continue or to keep the cultural identity, I think teaching some topic Yes. about religion is very important. So then, in terms of that point, I think that it is very important to have this kind Yeah. of institution. Yeah. Ya, jadi di Jepang sendiri dari Jepang itu masalah religi itu nggak terlalu nggak terlalu Penting. spesifik khusus Oh, seperti di spesifik. sini, itu Oh, spesifik iya. khusus seperti di sini. Ketika dia stay di sini, dia melihat ternyata seperti pemerintahan dan segala macam itu banyak berkaitan dengan agama di sini, agama. Dan seperti universitas juga lihat di sini, ternyata ada universitas yang berbasis agama di sini. Ya. There are like religions or religious college in the Japan's not based. Well, private yes. Oh, private. Ya, kalau yang yang swasta kalau di Swasta. Jepang mungkin ada katanya. Oh, Ada. iya, Tapi iya. kalau yang negeri nggak ada. Nah, dia baru lihat yang negeri itu di sini. Seperti ya, itu. ya. Dan dia rasa ini penting gitu. Apalagi kan khusus di daerah sini, di daerah Kalimantan Tengah, Dayak gitu, Keharingan. Nah, untuk menjaga identitas dan juga menjaga budaya dan juga Keharingan itu sendiri, bagaimana kampus ini menghasilkan lulusan-lulusan yang akan menjaga itu semua, dan itu dan dia rasa itu sangat penting keberadaan kampus ini ada di Kalimantan Tengah khususnya. Iya, luar biasa. Jadi demikian pemirsa dimanapun berada, kampus kita menurut beliau penting karena ini akan menjaga, melestarikan dari adat budaya Dayak, khususnya keyakinan atau agama Hindu Keharingan yang ada di Kalimantan. Terima kasih Mr. Takahiro, Mas Made, terima kasih atas kunjungannya di obrolan santai kali ini. Demikian pemirsa, semoga apa yang menjadi obrolan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya marilah kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahi.